Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Pendengar Pro 3 RRI di mana saja yang berada. Kesempatan syiar Ramadan jelang imsak bertemakan menghormati pemimpin. Tentang menghormat pemimpin ini adalah satu hal bagian daripada kita menahan diri atau bagian daripada puasa itu sendiri. Mereka yang tidak menghormati pemimpin otomatis ada nafsu yang masih bercokol, yang masih menguasai dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang patuhnya seseorang kepada pemimpin atau menghormati pemimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya kurang lebih wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada pemimpin di antara kamu sekalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka jika kamu berselisih faham, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik daripada akibatnya. Pemirsa, pendengar Pro 3 RRI yang berbahagia. Dari ayat ini jelas bahwa kita diperintahkan untuk patuh atau memenuhi apa yang digariskan kebijaksanaannya oleh pemimpin kita. Dalam sebuah hadis baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim." Cukup seseorang itu melakukan sebuah kejahatan atau keburukan manakala orang itu tidak menghormati atau meremehkan seseorang. Dari hadis dan ayat ini maka perlu kita mengenal atau mengetahui siapakah pemimpin itu. Kullukum ra'in, dalam sabdanya beliau menjelaskan kamu sekalian adalah pemimpin. Kita masing-masing ini adalah pemimpin. Tapi juga ada pemimpin di tengah-tengah masyarakat, bahkan negara, mulai dari RT hingga presiden. Kemudian ada yang namanya pemimpin spiritual. Pemimpin spiritual ini adalah mereka yang mewaris ilmunya baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ulama warasatul anbiya. Sebagaimana beliau sabdakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Jika kita ketahui dulu, Nabi itu adalah sosok tokoh figur, pemimpin ruhani umat Islam saat itu, maka ahli waris ilmu beliau Rasulullah saat ini adalah ulama
yang pada hakikatnya mereka adalah pemimpin secara ruhani atau pemimpin spiritual. Di tengah-tengah masyarakat kita sering terjadi perbincangan, aku dizolimi oleh pemimpin, pemimpinnya zolim. Atau ada perbincangan, pemimpinnya saya kerja begini-begini saja, sama saja, atau usahanya tidak barokah. Tapi ada satu hal yang nantinya berakibat yang kita sendiri tidak tahu, yakni matinya su'ul khotimah. Untuk menanggapi fenomena di masyarakat ini, beliau Rasulullah SAW memberikan satu solusi, dan tanda-tanda ini sudah dianalisis atau diramalkan oleh beliau Rasulullah SAW dengan sabdanya, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa yang menimpa umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, di mana umatku lari menjauh dari ulama dan fuqaha. Ulama yang tahu akan keagungan kebesaran Allah, ulama yang tahu hukum dan memegang hukum. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, maka umatku tadi diuji, ditimpakan bencana dengan 3 perkara. Yang pertama, yanzi'ul barakata min kasbihim, Allah cabut barokah usahanya. Yang kedua, wa yusallitu alaihimullahu sultanan zalima, Allah memberikan pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga yang terberat, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka akan keluar dari dunia ini atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Dari ancaman atau peringatan beliau Rasulullah SAW ini, maka kalau kita ingin usahanya barokah, ingin kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang bijaksana, ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, di samping kita menghormati pemimpin di tengah masyarakat kita, pemimpin yang tentunya membawa kebijakan-kebijakan kepada kesejahteraan rakyat, pemimpin yang tidak memecah belah umat tentunya, yang harus kita hormati dan taati, pemimpin yang memegang konstitusi yang sah. Di samping itu juga kita harus mendekat kepada pemimpin spiritual, yakni ulama warasatul anbiya. Pendengar Pro 3 RRI yang berbahagia, tentang sosok pemimpin spiritual, di mana beliau sebagai ahli waris beliau Rasulullah SAW, memang tidak semuanya ulama itu mampu menyerap ilmunya beliau Rasulullah SAW. Istilah ilmu waris, ada yang menerima separohnya anisif, ada yang menerima sepertiganya, ada yang menerima seperempat, bahkan seperdelapannya. Bahkan ada yang menerima lebih banyak lagi. Inilah yang dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi a'lamuhum, ulama yang paling alim di antara mereka. Dalam dunia tasawuf, pemimpin spiritual ini disebut dengan Sultanul Aulia atau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Terakhir, mari di samping kita hormat kepada pemimpin, kita mengadakan istighosah, mohon doa restu barokah karomah kepada beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya ayyuhal Ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal Ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal Ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal Ghaus. Al-Fatihah. Demikian pendengar Pro 3 RRI yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah.
wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus radhiyallahu an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.